Halo sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basu balik kita di konten Ota-Ota. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau. Oh ya, sekedar info aja nih. Sistem kekerabatan matrilineal tidak hanya ada di Minangkabau, di beberapa belahan dunia pun ada sistem kekerabatan matrilineal. Tapi untuk penerapannya berbeda-beda tiap daerah maupun tiap negara gitu berbeda-beda. Nah, di sini sebenarnya ada yang unik nih di Minang ini nih. Minangkabau terkenal dengan uh, penganut Islam yang taat, yang dimana di Islam itu lebih sistem kerabatan itu lebih ke patrilineal. Nah, sedangkan di Minangkabau tetap kekeh dengan sistem kerabatan matrilineal. Nah, tapi di sini kita juga harus garis bawahi. Falsafah adat Minangkabau itu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nah, jadi setiap apapun yang langkah yang dilakukan tetap beririsan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu pedoman umat Islam. Jadi semuanya nggak semerta-merta karena kita sistemnya matrilineal, nah semuanya dipukul rata tuh, nggak begitu juga. Kita mengindahkan kaidah-kaidah agama, nggak seperti itu juga sih, karena ada aspek-aspeknya yang mungkin nanti akan kita bahas. Apa aja sih aspek-aspeknya. Nah, sebenarnya saya mau cerita yang simpel aja sih tentang sistem kekerabatan matrilineal. Jika ada seorang wanita, gadis dari Minangkabau menikah dengan laki-laki di luar Minangkabau dan dia mempunyai anak, anaknya itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, anaknya ini walaupun dia mempunyai suami di luar Minangkabau, bukan orang Minang gitu, tetap mengikuti suku dari ibunya, marga dari ibunya. Beda dengan Sumatera Utara, itu dia patrilineal. Jika dia mempunyai anak, bakal mengikuti suku atau marga dari bapaknya. Nah, di Minangkabau ini unik, dia mengikuti marga dari ibunya atau suku dari ibunya. Jika ibunya bersuku Piliang, Mandeliang, atau Caniago, maka anaknya juga bersuku seperti itu. Nah, ini ada yang unik lagi. Nah, jika anak perempuan dari gadis Minang ini tadi menikah dengan orang di luar Minang lagi, nih, tetap anak dari gadis perempuan ini tetap bersuku mengikuti ibunya, dan dia tetap secara adat dia tetap orang Minang. Lain cerita dengan anak laki-lakinya. Jika anak laki-lakinya menikah dengan orang di luar Minangkabau dan anak laki-lakinya ini mempunyai anak, nah maka anaknya ini kalau secara adat dan secara kelembagaan tidak jadi orang Minang lagi secara adat ya, tapi kalau secara keturunannya tetap orang Minang gitu. Tapi secara adat anaknya ini bukan orang Minang lagi karena anaknya udah nggak punya suku gitu, karena bapaknya nggak mungkin menurunkan marga atau suku ke anaknya gitu. Nah, kita ambil contoh simple aja, siapa ya, public figure nih, oh ya, Nagita Slavina. Nagita Slavina ini mempunyai ibu seorang Rita Amalia, dan Rita Amalia, ibu dari Rita Amalia ini orang Minang, orang Painan kalau saya nggak salah. Nah, ibu dari Rita Amelia ini menurunkan marga atau suku ke Rita Amelia. Walaupun Rita Amelia menikah dengan orang berketurunan atau orang dari Manado, tapi tetap dia bisa mewariskan sukunya ke Nagita Slavina. Dan Nagita Slavina ini sampai sekarang kalau secara adat dan kelembagaan tetap orang Minang gitu, bagaimanapun, karena dia mempunyai suku. Nah, sekarang dia mempunyai anak nih, anaknya Rafathar. Nah, Rafathar ini dia tetap secara adat dan kelembagaan dia orang Minang, karena ibunya Nagita Slavina menurunkan suku ke anaknya atau marga ke anaknya. Nah, jika Rafathar ingin keturunannya diakui sebagai orang Minang secara adat dan kelembagaan, dia juga harus menikah dengan gadis Minang. Gadis Minang ini bukan hanya tinggal di Minangkabau, tinggal di sini juga nggak apa-apa. Maksudnya tinggal di rantau juga nggak jadi masalah, tinggal di Jakarta atau tinggal di mana, tapi dia memang mempunyai suku. Nah, itu bisa anaknya Rafathar nanti, keturunan Rafathar itu tetap secara adat dan kelembagaan orang Minang. Ya mungkin itu sih gambaran simpelnya tentang hubungan matrilineal yang ada di Minangkabau. Sebenarnya banyak lagi sih hubungan apa saja sih
hubungan material yang ada di Minangkabau itu. Tapi ini saya ngambil simpelnya ya dulu. Ntar untuk yang lain-lainnya kita akan bahas di part-part berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.